Halo, perkenalkan saya Elvira Amanda. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep basis data. Isi dari video ini yaitu mengenai yang pertama ada basis data atau database, yang kedua ada ERD atau Entity Relationship Diagram, yang ketiga ada PDM atau Physical Data Model, yang keempat ada tipe data, yang kelima ada DDL atau Data Definition Language. Yang keenam ada DML atau Data Manipulation Language. Dan yang ketujuh ada DQL atau Data Query Language. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai basis data atau database. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari suatu database tersebut. Manfaat basis data yaitu yang pertama menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan. Yang kedua yaitu mengurangi duplikasi suatu data atau data redundancy. Kemudian mendukung kinerja aplikasi dalam penyimpanan data. Selanjutnya, ada beberapa software database yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada Oracle, yang kedua ada Microsoft Access, yang ketiga ada SQL Job, dan yang keempat ada Microsoft SQL Server. Dalam basis data terdapat istilah-istilah, yaitu yang pertama tabel adalah kumpulan data atau nilai yang telah disusun ke dalam baris atau record dalam kolom atau field. Yang kedua, ada kolom atau field. Merupakan kolom dari sebuah tabel yang memiliki tipe data tertentu. Yang ketiga, ada record, yaitu kumpulan isi elemen data di dalam field. Yang keempat, ada query, yaitu kumpulan perintah yang digunakan untuk mengolah suatu database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, jadi apa itu ERD? ERD adalah suatu model database dengan menggunakan beberapa notasi dan simbol yang sederhana, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dari database tersebut. Nah, komponen-komponen ERD yaitu yang pertama ada entitas, yaitu subjek atau objek yang diwujudkan dalam basis data. Yang kedua, ada atribut, yaitu elemen yang mendeskripsikan suatu entitas. Yang ketiga, ada relasi, yaitu hubungan atau keterkaitan suatu entitas dengan entitas lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis entitas, yaitu yang pertama, entitas kuat, yaitu entitas yang berdiri sendiri, merupakan komponen penyusun utama, dan memiliki atribut key. Entitas kuat disimbolkan dengan persegi panjang. Selanjutnya kedua ada entitas lemah, yaitu entitas yang tidak dapat berdiri sendiri. Keberadaannya tergantung dengan entitas lain. Nah, entitas lemah ini disimbolkan dengan persegi panjang yang di dalamnya terdapat lagi persegi panjang. Selanjutnya ada jenis-jenis atribut, yaitu yang pertama single value attribute, yaitu atribut yang hanya memiliki satu nilai. Atribut single value ini disimbolkan dengan oval. Contoh dari atribut single value ini adalah judul underscore buku. Selanjutnya ada composite attribute, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut. Atribut ini disimbolkan dengan tiga oval yang dihubungkan dengan garis. Contohnya adalah atribut nama yang memiliki atribut lagi yaitu nama underscore belakang dan nama underscore depan.
Selanjutnya ada multi-value attribute, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Atribut ini disimbolkan dengan oval yang di dalamnya terdapat oval lagi. Contohnya yaitu entitas pegawai yang memiliki multi-value atribut gelar. Selanjutnya ada key attribute, yaitu atribut yang memiliki nilai unik, di mana tidak boleh terdapat data yang sama pada atribut lain. Atribut ini disimbolkan dengan oval yang di dalamnya terdapat garis lurus. Contohnya yaitu entitas supplier yang memiliki key attribute ID_supplier. Selanjutnya yaitu ada derived attribute, yaitu atribut yang nilainya berasal dari atribut lain. Atribut ini disimbolkan dengan oval di mana garisnya putus-putus. Contohnya entitas pegawai yang memiliki derived attribut umur, yang dimana sudah terdapat atribut lain yaitu tanggal _lahir. Selanjutnya ada jenis-jenis relasi. Yang pertama ada relasi yang menghubungkan antara entitas kuat dengan entitas lemah. Entitas ini disimbolkan dengan belah ketupat yang di dalamnya terdapat belah ketupat. Contoh dari relasi ini adalah entitas kuat pegawai yang memiliki entitas lemah tanggungan, yang dimana untuk menghubungkan relasi dengan entitas digunakan garis. Yang kedua, relasi yang menghubungkan sesama entitas kuat. Relasi ini disimbolkan dengan belah ketupat. Contoh dari relasi ini adalah entitas kuat pegawai yang memiliki entitas kuat jabatan. Selanjutnya, kardinalitas relasi. Yang pertama yaitu one-to-one, di mana setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya, contohnya entitas dosen dengan entitas jurusan. Selanjutnya one-to-many, di mana setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Contohnya entitas jabatan dengan entitas pegawai. Selanjutnya many-to-one, di mana setiap entitas A dapat berhubungan dengan satu entitas B dan demikian pula sebaliknya. Contohnya entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Selanjutnya many-to-many, di mana setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas B dan demikian pula sebaliknya. Contohnya entitas dokter dengan entitas pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PDM atau Physical Data Model. PDM adalah suatu model database dengan menggunakan sejumlah tabel yang berisi kolom untuk menggambarkan data dan hubungan antar data. Dalam PDM ini terdapat yang pertama yaitu primary key, merupakan suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel atau bersifat unik. Jadi, tidak boleh terdapat data yang sama pada tabel lain. Primary key wajib ada pada suatu tabel dan nilainya tidak boleh kosong. Dan dalam satu tabel hanya terdapat satu primary key. Selanjutnya ada foreign key, yaitu suatu kolom yang berfungsi sebagai kunci tamu di mana kunci ini akan kita gunakan untuk relasi antar tabel. Nah, di dalam PDM juga terdapat beberapa relasi. Relasi ini sama dengan relasi pada ERD sebelumnya yang saya jelaskan. Namun, di sini yang digunakan adalah tabel, bukan entitas. Ini adalah contoh data dari proses transaksi pembelian pada perpustakaan.
yang dimana melibatkan supplier dan pegawai. Kalimat dengan bercetak tebal di sini adalah nama tabel, dan kalimat bercetak miring di sini adalah nama kolom. Dan di bawahnya adalah data dari tabel tersebut. Di sini terdapat ID underscore pegawai sebagai primary key, dan di sini terdapat ID jabatan sebagai foreign key yang diambil dari tabel jabatan. Di mana di sini jabatan dan pegawai berelasi one to many, yang artinya bahwa satu jabatan bisa dimiliki oleh banyak pegawai. Contohnya bisa kita lihat di sini bahwa pegawai Kevin Saputra dan pegawai Bagas Dwi memiliki jabatan dengan ID 1, yaitu kasir. Kemudian pada tabel transaksi pembelian terdapat ID trans pembelian sebagai primary key, dan juga terdapat foreign key ID supplier yang diambil dari tabel supplier, di mana di sini berelasi one to many, yang artinya satu supplier dapat melakukan banyak transaksi. Bisa kita lihat di sini bahwa supplier dengan ID 1 melakukan 2 kali transaksi, yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 2. Kemudian di sini terdapat foreign key ID pegawai yang diambil dari tabel pegawai, di mana di sini berelasi one to many, yang artinya satu pegawai dapat memiliki atau melayani banyak transaksi. Bisa kita lihat di sini bahwa pegawai dengan ID 2 melakukan 2 kali transaksi, yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 4. Kemudian terdapat tabel detail pembelian yang memiliki primary key ID date pembelian. Di sini juga terdapat ID trans pembelian sebagai foreign key yang diambil dari tabel transaksi pembelian, yang dimana di sini berelasi one to many, yang artinya satu kali transaksi pembelian dapat mempunyai banyak barang atau buku. Bisa kita lihat di sini bahwa pada transaksi pembelian dengan ID 1, di sini kita membeli buku sebanyak 4 buah dengan harga per buku sebesar 100.000. Dan juga terdapat ID buku sebagai foreign key yang diambil dari tabel buku, yang dimana berelasi one to many, di mana di sini berfungsi untuk melihat buku apa yang dibeli. Bisa kita lihat di sini bahwa kita membeli buku dengan ID 2, yaitu Sukses UTBK 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe data. Tipe data adalah sesuatu untuk mendefinisikan data yang disimpan pada setiap kolom tabel database. Ada beberapa jenis tipe data, yaitu yang pertama, string. Yang dimana tipe data string ini berfungsi untuk menyimpan data berupa karakter. Selanjutnya ada tipe data numerik, di mana tipe data ini berfungsi untuk menyimpan data berupa angka. Selanjutnya ada jenis tipe data date and time, yang dimana berfungsi untuk menyimpan data berupa tanggal dan waktu. Ada beberapa jenis dari tipe data string. Yang pertama yaitu teks, yang berfungsi untuk menyimpan data berupa karakter, angka, dan karakter spesial. Nah, ini adalah contoh dari tipe data teks dengan fungsi dan jangkauannya. Selanjutnya ada BLOB atau Binary Large Object, yang digunakan untuk menyimpan data biner. Nah, ini adalah
contoh dari tipe data BLOB dengan fungsi dan jangkauannya. Selanjutnya terdapat enum, yaitu tipe data yang digunakan pada data yang nilainya sudah ditentukan sebelumnya. Jangkauannya adalah 1 sampai dengan 65.535 pilihan string. Contoh dari penggunaan enum ini adalah jenis kelamin, yaitu yang dimana kita sudah tentukan, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya numerik. Nah, ini adalah tipe data dengan jenis numerik, dengan fungsi jangkauan dan ukurannya. Selanjutnya ada date and time. Nah, ini adalah tipe data berjenis date and time dengan fungsi jangkauan dan ukurannya. Ini adalah contoh dari PDM perpustakaan. Nah, di sini dengan asumsi bahwa tidak terjadi proses retur ke supplier, karena biasanya di dalam dunia nyata, buku yang dibeli itu masih tersegel rapi dan kecil kemungkinan bahwa buku tersebut rusak. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tabel kategori. Di sini terdapat tabel kategori dengan kolom ID underscore kategori yang bertipe data TinyIn dengan panjang 3 digit sebagai primary key. Lalu terdapat kolom nama underscore kategori dengan bertipe data varchar dengan panjang 30 digit. Yang dimana tabel kategori ini berelasi one to many dengan tabel buku, yang artinya bahwa satu kategori dapat dimiliki oleh banyak buku. Nah, di dalam tabel buku ini terdapat ID underscore buku dengan bertipe data small in dengan panjang 4 digit sebagai primary key. Lalu terdapat ID underscore kategori dengan bertipe data TinyIn dengan panjang 3 digit sebagai foreign key karena dia berelasi. Lalu terdapat judul underscore buku dengan bertipe data varchar dengan panjang 40 digit, harga underscore sewa dengan bertipe data integer dengan panjang 6 digit, harga underscore beli dengan bertipe data integer dengan panjang 7 digit, stok dengan bertipe data TinyIn dengan panjang 2 digit, jumlah underscore rusak dengan bertipe data TinyIn dengan panjang 2 digit. Yang dimana tabel buku ini berelasi one to many dengan tabel rak. Yang dimana itu berarti bahwa buku di sini dikelompokkan berdasarkan kategori dan penempatan buku di rak ini berdasarkan kategorinya. Nah, di dalam tabel rak di sini terdapat kolom ID underscore rak dengan tipe data small in dengan panjang 3 digit sebagai primary key. Lalu ada ID underscore buku dengan tipe data small in dengan panjang 4 digit sebagai foreign key. Lalu ada nama underscore rak dengan tipe data varchar dengan panjang 30 digit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel customer. Nah, di sini terdapat tabel customer dengan kolom ID underscore customer dengan tipe data integer sebagai primary key. Nah, di sini saya tidak memberikan panjang digitnya karena itu berarti nantinya secara otomatis tipe data integer ini akan langsung menjadi pada jangkauan terbesar, yaitu 11. Lalu terdapat juga kolom nama underscore customer dengan tipe data varchar dengan panjang 30 digit. Terdapat kolom telepon dengan tipe data varchar dengan panjang 12 digit. Dan kolom alamat dengan tipe data teks. Lalu di sini juga terdapat tabel jabatan.
yang dimana terdapat kolom ID underscore jabatan dengan tipe data tinyIn dengan panjang 2 sebagai primary key, lalu terdapat nama underscore jabatan dengan tipe data varchar dengan panjang 20 digit, yang dimana tabel jabatan ini berrelasi one-to-many dengan tabel pegawai, yang artinya bahwa satu jabatan bisa dimiliki oleh banyak pegawai. Misal saja, kasir dimiliki oleh 2 orang. Lalu di sini di tabel pegawai ini terdapat kolom ID underscore pegawai dengan tipe data tinyIn dengan panjang 2 digit sebagai primary key, ID underscore jabatan dengan tipe data tinyIn dengan panjang 2 digit sebagai foreign key, nama underscore pegawai dengan tipe data varchar dengan panjang 30 digit, telepon dengan tipe data varchar dengan panjang 12 digit, dan kolom alamat dengan tipe data teks. Yang dimana tabel pegawai ini berrelasi one-to-many dengan tabel transaksi underscore peminjaman, yang artinya bahwa satu pegawai dapat memiliki banyak transaksi. Nah, tabel customer juga berrelasi one-to-many dengan tabel transaksi underscore peminjaman. Nah, yang berarti bahwa satu customer juga dapat memiliki banyak transaksi. Jadi di dalam proses transaksi underscore peminjaman ini melibatkan pegawai dan customer, sehingga terdapat kolom ID underscore pegawai dan ID underscore customer sebagai foreign key. Selanjutnya terdapat kolom tanggal underscore sewa dengan tipe data date time, di mana ini mencatat tanggal dari proses transaksi peminjaman di antara customer dan pegawai tersebut. Selanjutnya, tabel transaksi peminjaman terhubung atau berrelasi one-to-many dengan tabel detail underscore peminjaman. Di dalam tabel detail underscore peminjaman terdapat kolom ID underscore date underscore peminjaman dengan tipe data integer sebagai primary key. Lalu terdapat kolom ID underscore trans underscore peminjaman dengan tipe data integer sebagai foreign key. Lalu juga terdapat ID underscore buku dengan tipe data small in dengan panjang 4 digit, dia sebagai foreign key. Lalu terdapat kolom jumlah yang bertipe data small in dengan panjang 2 digit. Kolom jumlah boleh diletakkan pada tabel transaksi underscore peminjaman. Namun, artinya adalah jumlah buku yang dapat dipinjam tidak boleh lebih dari 1. Akan tetapi, jika jumlah diletakkan di tabel detail underscore peminjaman, itu berarti bahwa jumlah buku yang dapat dipinjam boleh lebih dari 1. Selanjutnya terdapat harga underscore sewa yang bertipe data integer dengan panjang 6 digit. Kolom ini ada karena jika terjadi perubahan harga sewa pada tabel buku, maka di detail underscore peminjaman ini harganya tidak berubah. Selanjutnya terdapat kolom tanggal underscore harus underscore kembali dengan tipe data date, karena saya rasa ini tidak memerlukan pencatatan jam atau waktu. Karena belum tentu proses pengembalian buku dari customer ini hanya sekali, maka dibuatkanlah tabel baru bernama transaksi underscore pengembalian. Tetapi jika proses pengembalian hanya sekali, maka boleh dibuatkan kolom status underscore pengembalian di tabel detail underscore peminjaman yang berfungsi untuk melihat apakah buku sudah dikembalikan atau belum, dan dibuatkan kolom tanggal underscore pengembalian
di bawah kolom status underscore pengembalian tadi. Namun, bisa jadi kolom tersebut akan menjadi kosong karena menunggu proses pengembalian. Jadi, sebaiknya dibuatkan tabel baru bernama transaksi underscore pengembalian. Nah, di sini saya sudah membuat tabel transaksi underscore pengembalian yang terdapat kolom ID underscore trans underscore pengembalian sebagai primary key dengan tipe data integer, ID underscore pegawai dengan tipe data tiny in dengan panjang 2 digit. Kolom pegawai di sini berfungsi untuk mengantisipasi, karena bisa saja pegawai yang melayani proses transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian itu berbeda. Lalu terdapat kolom ID underscore customer dengan tipe data integer sebagai foreign key. Sebenarnya kolom ID underscore customer ini boleh tidak diletakkan di tabel transaksi underscore pengembalian ini, tetapi nantinya kita tidak dapat mencari data customer. Untuk mencari data customer, kita harus kembali pada tabel transaksi underscore peminjaman. Tetapi jika diletakkan di tabel transaksi underscore pengembalian, maka kita tidak perlu untuk kembali pada tabel transaksi underscore peminjaman. Selanjutnya, terdapat kolom ID underscore trans underscore peminjaman dengan tipe data integer sebagai foreign key. Di sini berfungsi agar kita dapat mengetahui data proses transaksi peminjaman, seperti siapa nama peminjam dan tanggal berapa seharusnya ia mengembalikan buku. Selanjutnya di sini juga terdapat kolom tanggal underscore kembali yang menggunakan tipe data datetime, di mana ini berfungsi untuk mencatat tanggal dari proses pengembalian di antara customer dan pegawai. Selanjutnya, tabel transaksi underscore pengembalian ini berelasi one to many dengan tabel detail underscore pengembalian. Di detail underscore pengembalian ini terdapat kolom ID underscore date underscore pengembalian dengan tipe data integer sebagai primary key, ID underscore trans underscore pengembalian dengan tipe data integer sebagai foreign key, ID underscore bukus dengan tipe data small in dengan panjang 4 sebagai foreign key, lalu kondisi underscore buku dengan tipe data varchar dengan panjang 30. Di sini kondisi buku untuk mencatat apakah buku yang dikembalikan dalam keadaan baik ataupun rusak. Selanjutnya, di sini terdapat tabel denda, yaitu dengan kolom ID underscore denda sebagai primary key dengan tipe data tiny in dengan panjang 2, nama underscore denda dengan tipe data varchar dengan panjang 20, nilai underscore denda dengan tipe data medium in dengan panjang 5. Jika satu buku boleh dikenakan banyak denda, maka dibuatkan tabel baru bernama denda underscore pengembalian. Di sini saya sudah membuat tabel denda underscore pengembalian dengan ID underscore denda underscore pengembalian bertipe data integer sebagai primary key. Dan tentunya ID underscore trans underscore pengembalian dengan tipe data integer sebagai foreign key, ID underscore denda dengan tipe data tiny in dengan panjang 2, nilai underscore denda dengan tipe data medium in dengan panjang 5, di mana tabel denda ini berelasi one to many dengan ID underscore denda.
di mana tabel denda ini berrelasi one to many dengan tabel denda underscore pengembalian. Maka dari itu terdapat kolom foreign key ID underscore denda. Nilai denda di sini ada karena bisa jadi denda untuk satu buku nilainya itu dapat berubah. Maka dari itu nilai denda sebaiknya diletakkan di tabel denda underscore pengembalian. Namun jika satu buku hanya bisa dikenakan satu denda, maka ID underscore denda dapat diletakkan di detail underscore pengembalian. Selanjutnya di sini terdapat tabel supplier dengan kolom ID underscore supplier dengan tipe data tiny-in dengan panjang 2 digit, nama underscore supplier dengan tipe data varchar dengan panjang 30 digit, telepon dengan tipe data varchar dengan panjang 12 digit, alamat dengan tipe data teks, yang dimana tabel supplier ini berrelasi one to many dengan tabel transaksi underscore pembelian. Dan juga tabel pegawai berrelasi one to many dengan tabel transaksi underscore pembelian. Itu artinya pada proses transaksi pembelian ini melibatkan supplier dan pegawai. Nah, di sini juga terdapat tanggal underscore beli dengan tipe data date time untuk mencatat tanggal dari proses transaksi pembelian. Nah, transaksi underscore pembelian ini berrelasi one to many dengan tabel detail underscore pembelian. Yang dimana dalam detail underscore pembelian ini terdapat ID underscore date underscore pembelian dengan tipe data integer sebagai primary key, ID underscore trans underscore pembelian dengan tipe data integer sebagai foreign key, ID underscore buku dengan tipe data small in dengan panjang 4 digit sebagai foreign key, jumlah dengan tipe data tiny-in dengan panjang 2 digit. Lalu terdapat kolom harga dengan tipe data integer dengan panjang 7 digit. Nah, sekian dari penjelasan PDM perpustakaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Data Definition Language atau DDL. Data Definition Language atau DDL adalah kumpulan perintah atau query yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi struktur sebuah objek database. Ada beberapa perintah DDL, yaitu yang pertama, create. Perintah create berfungsi untuk membuat objek dalam database. Yang kedua, alter. Perintah alter berfungsi untuk merubah struktur dalam sebuah tabel. Yang ketiga, drop. Perintah drop berfungsi untuk menghapus objek dalam database. Yang keempat ada truncate. Perintah truncate berfungsi untuk menghapus objek dalam database dengan lebih cepat. Yang pertama, perintah create. Perintah create dapat digunakan untuk yang pertama membuat database baru dengan sintaks create database, nama underscore database titik koma. Yang kedua, membuat tabel baru dengan sintaks create tabel, nama tabel, kurung buka, nama kolom pertama, tipe data, lalu panjangnya, dan jika kolom pertama adalah primary key, maka ditambahkan primary key, koma, nama kolom kedua, tipe data, lalu panjangnya, koma, dan seterusnya sebanyak kolom N dengan tipe data dan panjangnya. Dilanjutkan dengan kurung tutup dan titik koma. Selanjutnya, alter. Alter dapat digunakan, yaitu yang pertama, menambahkan kolom. Dengan sintaks, alter tabel, nama tabel, add, nama kolom, tipe data,
titik koma. Yang kedua, mengubah nama kolom. Dengan sintaks alter tabel, nama tabel, add, change, nama tabel sebelum, nama tabel sesudah, tipe data titik koma. Yang ketiga, menghapus kolom. Dengan sintaks alter tabel, nama tabel, drop, kolom, nama kolom, titik koma. Yang keempat, menambahkan foreign key. Dengan sintaks alter tabel, nama tabel, add, kurung buka, id underscore tabel induk, tipe data, koma, constraint, fk index, underscore, id underscore tabel induk, references, tabel underscore induk, dalam kurung, id underscore tabel underscore induk. Lalu kurung tutup dan titik koma. Yang kelima, menambahkan primary key. Dengan sintaks alter tabel, nama tabel, add primary key, dalam kurung id underscore nama tabel, titik koma. Yang keenam, menghapus constraint. Dengan sintaks alter tabel, nama tabel, drop foreign key, id underscore tabel induk, titik koma. Selanjutnya, perintah drop. Perintah drop dapat digunakan untuk yang pertama, menghapus tabel dengan sintaks drop tabel, lalu nama tabel, titik koma. Yang kedua, menghapus database dengan sintaks drop database, lalu dilanjutkan dengan nama database dan titik koma. Yang keempat ada truncate. Truncate dapat digunakan untuk menghapus data pada tabel. Dengan sintaks truncate tabel, dan dilanjutkan dengan nama tabel dan titik koma. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari pengimplementasian query DDL. Nah, di sini saya sudah membuat database bernama perpustakaan, dan saya juga sudah menggunakan use perpustakaan, yang artinya saya akan menggunakan database perpustakaan, dan juga saya sudah membuat tabel supplier dan masukkan data ke dalam tabel supplier dengan menggunakan query insert. Namun untuk menambahkan data dengan query insert ini akan saya jelaskan nanti pada bagian DML. Dan juga saya sudah membuat tabel bernama transaksi underscore pembelian, di mana tabel ini belum memiliki relasi. Bisa kita lihat di sini bahwa tabel supplier dan tabel transaksi underscore pembelian ini belum berelasi. Kemudian sekarang saya akan membuat tabel baru bernama detail underscore pembelian dengan cara create tabel, lanjutkan dengan nama tabel yaitu detail underscore pembelian, lanjutkan dengan kurung buka, dan kolom pertama yang ingin saya buat adalah id underscore date underscore pembelian dengan bertipe data integer, dan karena ini adalah primary key maka saya ketikkan primary key. Oh ya, di sini saya tidak mengetikkan panjangnya karena ini berarti bahwa tipe data integer ini secara otomatis nantinya akan langsung ke panjang terbesar yaitu 11. Kita ketikkan primary key, lalu auto increment. Nah, auto increment ini berarti bahwa setiap kita menambahkan data, maka nilai ID ini akan secara otomatis bertambah. Dan saya tidak mengetikkan not null lagi, karena jika auto increment, maka sudah pasti not null. Yang dimana not null berarti
bahwa data tidak boleh kosong, dan perlu diingat bahwa kosong juga bukan berarti 0. Kemudian kita ketikkan koma karena saya ingin menambahkan kolom lagi, yaitu jumlah dengan tipe data tinyIn dengan panjang 2, dan saya mengetikkan unsigned, yang dimana berfungsi untuk menghilangkan nilai negatif pada tipe data tinyIn. Mengingat tipe data tinyIn ini dimulai dari min 127. Jadi jika saya mengetikkan unsigned ini, maka nilai data akan dimulai dari 0. Dan jika saya mengetikkan signed seperti ini, maka nilai data akan dimulai dari min 127. Maka dari itu kita hapus saja signed. Lalu saya ketikkan not null. Kemudian saya akan menambahkan kolom lagi bernama harga dengan tipe data integer dengan panjang 7, not null. Nah, jika sudah tidak ingin menambahkan kolom lagi, maka kita ketik kurung tutup dan titik koma. Kemudian kita blok dan kita execute. Sukses. Dan bisa kita lihat di sini bahwa tabel detail underscore pembelian sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya saya ingin membuat relasi one to many antara transaksi underscore pembelian dengan detail underscore pembelian, yaitu dengan cara alter tabel, lanjutkan dengan nama tabelnya yang akan kita tambahkan kolom foreign key, yaitu detail underscore pembelian, lalu add kurung buka id underscore tabel induk, yaitu trans underscore pembelian, yang dimana id underscore trans pembelian ini adalah primary key dari tabel transaksi underscore pembelian. Lanjutkan dengan tipe datanya, yaitu integer, not null, koma, constraint, fk, index. Nah, karena ini adalah yang pertama kali, maka indeksnya adalah 0. Lanjutkan dengan id underscore trans underscore pembelian, foreign key, dalam kurung id underscore tabel induk atau id underscore trans underscore pembelian, references, nama tabel induk, yaitu transaksi underscore pembelian. Lanjutkan dengan dalam kurung id underscore trans underscore pembelian. Nah, lanjutkan dengan kurung tutup dan titik koma. Kemudian kita blok dan kita execute atau eksekusi. Sukses. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tabel transaksi underscore pembelian dengan tabel detail underscore pembelian ini sudah berelasi one to many. Selanjutnya, saya ingin menghapus tabel detail underscore pembelian. Namun sebelum itu, kita harus menghapus constraint terlebih dahulu, yaitu dengan cara alter tabel, nama tabel yaitu detail underscore pembelian, kemudian drop constraint. Lanjutkan dengan fk 0 id underscore trans underscore pembelian, titik koma. Kita blok, kita execute. Sukses.
Bisa kita lihat di sini bahwa relasi one to many tadi sudah tidak ada ya, sudah hilang. Kemudian langsung saja kita hapus tabel detail underscore pembelian dengan cara drop tabel, dilanjutkan dengan nama tabel yaitu detail underscore pembelian. Sukses. Bisa kita lihat di sini bahwa tabel detail underscore pembelian yang sudah kita buat tadi sudah tidak ada, sudah hilang. Kemudian saya ingin menghapus data pada tabel supplier. Nah, yaitu dengan cara truncate tabel. Dilanjutkan dengan nama tabel yaitu supplier. Lalu kita blok dan kita execute atau eksekusi, sukses. Dan kita refresh dulu, bisa kita lihat di sini bahwa data pada tabel supplier sudah tidak ada atau sudah hilang. Nah, sama seperti perintah drop, perintah truncate ini juga tidak bisa digunakan apabila suatu tabel tersebut masih memiliki relasi dengan tabel lain. Nah, baik, sekian dari contoh pengimplementasian dari query DDL. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Data Manipulation Language atau DML. Data Manipulation Language atau DML adalah kumpulan perintah atau query yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel. Ada beberapa perintah DML, yaitu yang pertama, insert, yang berfungsi untuk menyisipkan data baru pada suatu tabel. Yang kedua ada delete, yang berfungsi untuk menghapus data yang sudah ada pada suatu tabel. Yang ketiga ada update, yang berfungsi untuk mengubah data yang terdapat pada suatu tabel. Nah, insert. Pada nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya sama saja, yang dimana berfungsi untuk menambahkan data pada suatu kolom. Hanya saja terdapat variasi, di mana pada nomor pertama menambahkan data ke semua kolom, dan pada yang kedua menambahkan data ke beberapa kolom. Pada nomor pertama digunakan sintaks insert into, nama tabel, values, kurung buka, nilai pertama. Nah, jika nilainya berupa angka, maka tidak usah diberikan tanda petik. Lanjutkan dengan koma. Nilai kedua. Nah, jika nilai berupa huruf, maka wajib diberikan tanda petik, baik tanda petik 2 ataupun tanda petik 1. Itu sama saja, tidak apa-apa. Lalu dilanjutkan dengan koma, nilai ketiga, dan seterusnya. Lalu yang kedua, menambahkan data ke beberapa kolom. Digunakan sintaks insert into, nama tabel, kurung buka. Nah, di sini kita menuliskan nama kolom yang ingin kita ubah datanya. Jadi, nama kolom pertama, koma nama kolom kedua, koma nama kolom ketiga, dan seterusnya. Kurung tutup, values, kurung buka, nilai pertama, koma nilai kedua, values, nilai pertama untuk kolom pertama, nilai kedua untuk kolom kedua, dan nilai ketiga untuk kolom ketiga. Kurung tutup. Selanjutnya, update. Nah, di sini yang pertama itu mengubah nilai data pada satu kolom. Dengan digunakan sintaks update, nama tabel, set, nama kolom, sama dengan nilai, where, kondisi. Lalu yang kedua, mengubah semua data pada tabel. Digunakan sintaks update, nama tabel, set,
nama kolom sama dengan nilai. Selanjutnya delete. Yang pertama, berfungsi untuk menghapus suatu kolom beserta datanya. Digunakan sintaks delete from nama tabel where kondisi. Yang kedua, berfungsi untuk menghapus semua data pada tabel. Digunakan sintaks delete from nama tabel. Nah, selanjutnya saya akan mengimplementasikan beberapa query dari DML. Di sini saya sudah membuat tabel baru bernama buku dengan sintaks ini, dan saya akan menambahkan data pada tabel buku ini, yaitu dengan menggunakan query insert. Yang pertama, saya akan menambahkan data ke semua kolom, yaitu dengan mengetikkan insert into nama tabel, yaitu buku, values, kurung buka. Ingat bahwa dalam mengetikkan data di sini itu harus berurutan dengan kolom pada tabel buku ini. Dikarenakan di sini terdapat tipe data yang berbeda. Kita ketikkan 1, judul buku misalnya Pintar Matematika, harga sewa misal 10.000, harga beli misal 25.000, stok misal 3, jumlah rusak 1, kurung tutup, kita blok dan kita execute. Sukses. Dan kita lihat di sini bahwa data ini sudah masuk ke dalam tabel buku. Selanjutnya, saya ingin menambahkan data pada beberapa kolom saja, yaitu dengan mengetikkan insert into nama tabel, lanjutkan dengan nama kolom yang ingin kita isikan data, misalnya ID underscore buku, lalu judul underscore buku, lalu harga beli, harga underscore beli, kurung tutup, values, kurung buka, 2, judul buku misal 99 trik jago coding. Dan harga beli misal 50.000. Kurung tutup, lalu kita blok dan execute. Sukses, namun di sini terdapat warning. Nah, ini karena saya tidak mengisikan data pada kolom harga sewa dan kolom stok, yang dimana harga sewa dan stok ini saya isikan not null sebelumnya. Dan bisa kita lihat bahwa data ini sudah masuk ke dalam tabel buku dengan harga sewa 0 dan stok 0 karena kita tidak mengisikan datanya, dan jumlah rusak 0. Nah, sekarang saya ingin mengubah data pada suatu kolom, yaitu dengan perintah update. Langsung saja kita ketikkan update, lanjutkan dengan nama tabel yaitu buku, lalu set, lanjutkan dengan kolom yang ingin kita ubah datanya. Misalnya saya ingin mengubah harga sewa, sama dengan 20.000. Lalu where. Lalu dilanjutkan dengan kondisi. Nah, kondisi di sini disarankan agar menggunakan ID underscore buku, karena ID underscore buku bersifat unik atau tidak dimiliki oleh
data lainnya sama dengan 2. Kita blok dan kita exit. Sukses, dan bisa kita lihat di sini bahwa harga sewa sudah berubah, yang tadinya 0 sekarang menjadi 20.000. Nah, jika where ini dihapus, maka semua harga sewa pada tabel buku ini akan terisi oleh 20.000, termasuk pada ID buku 1. Selanjutnya, saya ingin menghapus suatu kolom beserta datanya dengan menggunakan perintah delete. Langsung saja kita ketik delete from nama tabel yaitu buku, where, dilanjutkan dengan kondisi yaitu id underscore buku sama dengan 2. Kita blok. Sukses, dan bisa kita lihat di sini bahwa kolom kedua tadi yang berisikan ID buku 2 dengan judul buku 99 trik jago coding sudah hilang atau sudah terhapus. Nah, jika kita menghapuskan where di sini, maka semua kolom pada tabel buku ini akan terhapus. Namun, auto increment pada ID underscore buku yang sudah saya isikan di sini tidak akan terhapus. Nah, sekian dari pengimplementasian DML. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Data Query Language atau DQL. Data Query Language atau DQL adalah perintah atau query yang digunakan untuk mengambil dan menampilkan data yang ada di dalam tabel. Perintah dari DQL itu hanya ada satu, yaitu select. Untuk membaca data pada semua kolom digunakan sintaks select asterisk from nama tabel. Untuk membaca data pada beberapa kolom digunakan sintaks select nama kolom pertama, nama kolom kedua, from nama tabel. Select mempunyai beberapa operator, yaitu where, and, or, not, like, order by, limit, aggregation, dan group by. Operator where digunakan untuk memilah kondisi. Bisa digunakan sintaks select asterisk from nama tabel where kondisi. Bisa juga digunakan sintaks select nama kolom pertama, nama kolom kedua, from nama tabel where kondisi. Selanjutnya, operator AND akan menampilkan nilai true jika kedua pernyataan bernilai benar. Digunakan sintaks select asterisk from nama tabel where nama kolom pertama sama dengan nilai pertama, and nama kolom kedua sama dengan nilai kedua. Jadi, persyaratan ini harus. Selanjutnya, operator OR. Operator OR akan menghasilkan nilai true jika salah satu pernyataan bernilai benar. Digunakan sintaks select asterisk from nama tabel where nama kolom pertama sama dengan nilai pertama, or nama kolom kedua sama dengan nilai kedua. Jadi, salah satu dari pernyataan atau persyaratan ini harus benar untuk mendapatkan nilai true. Selanjutnya, operator not. Operator not akan menghasilkan nilai true jika pernyataan bernilai salah. Digunakan sintaks select asterisk from nama tabel where not nama kolom sama dengan nilai. Selanjutnya, operator like. Operator like digunakan untuk mencari data yang lebih spesifik berdasarkan keyword pencarian. Digunakan sintaks select asterisk
from, nama tabel, where, nama kolom, like, persen, keyword pencarian. Selanjutnya order by. Order by berfungsi menurunkan data secara ascending atau dari kecil ke besar atau descending atau dari besar ke kecil. Digunakan sintaks select asterisk from nama tabel, order by, nama kolom, descending, des. Untuk descending. Selanjutnya digunakan sintaks select asterisk from nama tabel, order by, nama kolom, as. Untuk ascending. Selanjutnya limit. Limit digunakan untuk membatasi hasil pencarian. Digunakan sintaks yang pertama, select, nama kolom pertama, koma, nama kolom kedua, koma, nama kolom ketiga. From, nama tabel, limit sebanyak n. Dan juga digunakan sintaks select, asterisk, from, nama tabel, order by, nama kolom, as, secara ascending, limit sebanyak n. Selain itu digunakan sintaks select asterisk from nama tabel, order by, nama kolom, des. Untuk secara descending. Limit, selanjutnya ada fungsi agregasi atau aggregation. Digunakan sintaks select, fungsi agregasi, dalam kurung nama kolom, from, nama tabel. Nah, fungsi agregasi atau aggregation itu yang pertama ada count, yang berfungsi untuk menghitung jumlah data. Yang kedua ada min, yang berfungsi untuk mencari data terkecil. Yang ketiga ada max, yang berfungsi untuk mencari data terbesar. Selanjutnya ada AVG atau average, yang berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Dan selanjutnya ada sum, yang digunakan untuk mencari jumlah nilai. Selanjutnya group by. Group by berfungsi untuk mengelompokkan nilai yang sama berdasarkan kolom. Digunakan sintaks select, fungsi agregasi, dalam kurung nama kolom, from, nama tabel, group by, nama kolom. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan query dari DQL. Nah, di sini saya sudah membuat tabel buku dengan berisi data, tabel supplier dengan berisi data, dan tabel transaksi pembelian yang belum berisi data. Kemudian sekarang saya akan mencoba melihat semua data pada tabel supplier, yaitu dengan cara select from supplier. Nah, maka akan muncul data pada tabel supplier. Kemudian saya ingin mencari data dari tabel supplier, di mana alamat sama dengan kute. Maka seharusnya nanti yang muncul adalah supplier Intan Wacana dengan ID supplier 4 karena dia beralamat di kute. Mari kita coba. Nah, maka muncul nama supplier Intan Wacana. Kemudian saya ingin mencari data pada tabel supplier, di mana alamat sama dengan Jimbaran atau telepon sama dengan 088. Nah, seharusnya jika kita lihat, maka yang muncul adalah jendela buku karena dia beralamat di Jimbaran, lalu Media Cahaya karena dia bertelepon 088, lalu Bintang Sejahtera karena dia beralamat di Jimbaran. Nah, kita lihat. Nah, benar.
maka muncul jendela buku, media cahaya, dan bintang sejahtera. Karena supplier ini atau data ini memenuhi salah satu dari persyaratan ini. Selanjutnya, saya ingin mencari data pada tabel supplier, di mana alamat sama dengan Denpasar dan tab dengan 088. Nah, seharusnya yang muncul adalah nama supplier media cahaya karena supplier ini memenuhi dua persyaratan ini. Kita lihat. Nah, benar. Maka yang muncul adalah supplier media cahaya. Kemudian saya ingin mencari data pada tabel supplier, di mana alamat bukan kute. Diisikan not. Nah, kita lihat. Seharusnya yang keluar nanti adalah jendela buku, media cahaya, global ilmu, dan bintang sejahtera. Karena supplier itu tidak beralamat di kute. Mari kita lihat. Nah, benar. Yang muncul adalah jendela buku, media cahaya, global ilmu, dan bintang sejahtera. Karena mereka tidak beralamat di kute. Selanjutnya, saya ingin mencari data pada tabel supplier. Di mana alamat berkata depan gym. Nah, seharusnya nanti yang muncul adalah jendela buku dan bintang sejahtera. Kita lihat. Nah, benar. Yang muncul adalah jendela buku dan bintang sejahtera. Nah, apabila seperti ini, maka artinya adalah di mana alamat berkata belakang R. Jadi, nanti yang muncul adalah media cahaya dan global ilmu. Dan jika seperti ini, maka di mana alamat mempunyai kata tengah R. Kemudian, saya ingin mengurutkan data pada ID underscore buku ini dari besar ke kecil, yaitu dengan cara select di mana saya ingin mengurutkan data ID buku dari besar ke kecil, yaitu. Nah, maka akan terurut dari ID buku 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jika menggunakan ascending, maka akan terurut dari 1, 2, 3, 4, 5, yaitu dari kecil ke besar. Kemudian saya ingin membatasi hasil pencarian data, yaitu dengan menggunakan limit 2. Maka seharusnya yang muncul nanti adalah buku Pintar Matematika Jilid 1 dan Sukses UTBK 2020, karena saya membatasi hasil pencarian datanya 2 dan secara ascending. Nah, yang keluar adalah Pintar Matematika Jilid 1 dan Sukses UTBK 2020. Nah, jika saya ketikkan seperti ini, maka artinya adalah langkar 2 data, lalu tampilkan 1 data setelah 2 langkaran tersebut. Maka, seharusnya yang keluar nanti adalah 1001 trik Corel Draw,
Mari kita lihat. Nah, benar, yang keluar adalah 1001 Trick Corel Draw. Sekarang saya ingin mencari harga sewa dengan nilai terendah. Dan di sini saya membuat kolom baru bernama sewa murah. Nah, akan muncul sewa murah, yaitu Pintar Matematika Jilid 1 dengan 10.000. Mari kita lihat. Ya, benar. Harga sewa termurah adalah buku Pintar Matematika Jilid 1 dengan harga 10.000. Nah, misal saya tidak membuat tabel baru, maka akan muncul seperti ini, min @sewa. Yang dimana tadi di sini itu adalah sewa murah. Selanjutnya saya ingin mencari judul buku dengan harga sewa termahal, yaitu saya membuat kolom baru bernama sewa mahal. Kita lihat. Saya lupa isikan koma. Nah, akan muncul buku Pintar Matematika dengan harga sewa termahal 75.000. Mari kita lihat. Ternyata salah, yang memiliki harga sewa 75.000 adalah 1001 Trick Corel Draw. Nah, maka dari itu kita gunakan group by. Nah, maka akan muncul 1001 Trick Corel Draw dengan sewa mahal 75.000. Nah, di mana di sini datanya diurutkan berdasarkan urutan angka terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan urutan huruf. Selanjutnya saya ingin mencari data pada tabel supplier. Sekarang saya ingin menghitung jumlah total kediaman. Sekarang saya ingin menghitung total kediaman. Jadi saya ingin melihat berapa supplier yang tinggal di Jimbaran, berapa supplier yang tinggal di Denpasar, dan berapa supplier yang tinggal di Kute. Yaitu dengan cara select. Saya membuat kolom baru bernama total kediaman. Maaf. Nah, di sini tidak valid. Di mana memang benar terdapat 5 supplier, namun tidak semuanya beralamat di Jimbaran. Maka dari itu kita tambahkan group by. Nah, di sini terlihat bahwa supplier yang tinggal
bahwa supplier yang beralamat di Denpasar itu ada 2, supplier yang beralamat di Jimbaran itu ada 2, dan supplier yang beralamat di Kuta itu ada 1. Mari kita lihat. 2, 2, 1. Benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai join. Join adalah perintah atau query yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang sama. Ada beberapa pembagian join, yaitu yang pertama inner join, yang kedua left join, dan yang ketiga ada right join. Inner join berfungsi untuk mengambil semua baris dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai key yang terkait. Sintaks dari inner join yaitu select, asterisk, from tabel 1, inner join, tabel 2, on, tabel 1, titik, kolom 1, sama dengan tabel 2, titik, kolom 2. Ini adalah bentuk dari inner join jika digambarkan dalam diagram Venn. Selanjutnya left join. Left join berfungsi untuk menghasilkan nilai berdasarkan tabel kiri atau tabel 1 dan nilai yang sama di tabel kanan atau tabel 2. Sintaks dari left join yaitu select, asterisk, from tabel 1, left join, tabel 2, on, tabel 1, titik kolom, sama dengan tabel 2, titik kolom. Di mana from tabel 1 di sini adalah sudut pandangnya, left join tabel 2 adalah tabel yang berpartisipasi, dan on tabel 1 titik kolom sama dengan tabel 2 titik kolom ini adalah untuk menampilkan pilihan data yang sama. Dan ini adalah bentuk dari left join jika digambarkan dalam diagram Venn. Selanjutnya ada right join. Right join berfungsi untuk menghasilkan nilai berdasarkan tabel kanan atau tabel 2 dan nilai yang sama di tabel kiri atau tabel 1. Sintaks dari right join yaitu select, asterisk, from tabel 1, right join, tabel 2, on, tabel 1 titik kolom sama dengan tabel 2 titik kolom. Berbeda dengan left join tadi, di sini sudut pandangnya adalah right join tabel 2. Dan tabel partisipannya adalah from tabel 1. Untuk on, tabel 1 titik kolom sama dengan tabel 2 titik kolom, sama dengan left join tadi, yaitu untuk menampilkan pilihan data yang sama. Ini adalah bentuk dari right join jika digambarkan dalam diagram Venn. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengimplementasi query dari join. Nah, di sini saya sudah membuat tabel baru bernama pegawai yang sudah berisi data, dan juga saya sudah menambahkan data pada tabel transaksi underscore pembelian, di mana tabel pegawai sudah memiliki relasi one to many dengan tabel transaksi underscore pembelian, dan tabel supplier juga sudah berrelasi one to many dengan tabel transaksi underscore pembelian. Nah, sekarang saya ingin mengambil data ID underscore pembelian dari tabel transaksi underscore pembelian, ID underscore pegawai dari tabel transaksi underscore pembelian, ID underscore supplier dari transaksi underscore pembelian, tanggal underscore beli dari tabel transaksi underscore pembelian, ID underscore pegawai dari tabel pegawai, nama underscore pegawai dari tabel pegawai. Di mana from transaksi underscore pembelian, sini adalah sudut pandangnya, inner join pegawai, dan di sini adalah tabel yang berpartisipasi, dan on
transaksi underscore pembelian titik ID underscore pegawai sama dengan pegawai titik ID underscore pegawai. Nah, di mana di sini untuk menampilkan pilihan data yang sama. Nah, coba kita execute. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya di mana ID underscore trans underscore pembelian, ID underscore pegawai, ID underscore supplier, dan tanggal underscore beli ini terdapat dalam tabel transaksi underscore pembelian. Selanjutnya, ID underscore pegawai dan nama underscore pegawai ini terdapat di dalam tabel pegawai. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa pegawai dengan nama Bagas Dwi melakukan transaksi pada ID underscore trans underscore pembelian dengan ID underscore supplier 1, yaitu pada tanggal 1. Selanjutnya, pegawai dengan nama Bagas Dwi juga melakukan transaksi pada ID underscore trans underscore pembelian, yaitu dengan ID underscore supplier 2 pada tanggal 7. Kemudian, pegawai dengan nama Kevin Saputra melakukan transaksi pembelian pada ID underscore trans underscore pembelian 3 dengan ID underscore supplier 3, yaitu pada tanggal 9. Selanjutnya, pegawai dengan nama Rio Permana melakukan transaksi pembelian pada ID underscore trans underscore pembelian dengan ID underscore supplier 4, yaitu pada tanggal 17. Selanjutnya, di sini saya akan mengambil data ID underscore trans underscore pembelian dari tabel transaksi underscore pembelian, ID underscore pegawai dari tabel transaksi underscore pembelian, tanggal underscore beli dari tabel transaksi underscore pembelian, ID pegawai dari tabel pegawai, dan nama underscore pegawai dari tabel pegawai. Dimana dengan sudut pandang pegawai dan tabel yang berpartisipasi adalah transaksi underscore pembelian dan transaksi underscore pembelian titik ID underscore pegawai sama dengan pegawai titik ID underscore pegawai. Ini adalah pilihan data yang sama. Kita execute. Nah, maka akan muncul data seperti ini, di mana perbedaannya dengan inner join tadi, di sini terdapat null, yang berarti bahwa pegawai yang tidak melakukan transaksi pembelian sama sekali, di sini akan dikatakan null. Di sini terdapat nol karena kita mengambil sudut pandang dari tabel pegawai. Di mana sebelumnya pada inner join kita mengambil sudut pandang pada transaksi underscore pembelian. Nah, selanjutnya, sebentar saya ada kesalahan ketik. Nah, selanjutnya saya akan mengambil data ID underscore trans underscore pembelian dari tabel transaksi underscore pembelian, data ID underscore pegawai dari tabel transaksi underscore pembelian, data ID underscore supplier dari tabel transaksi underscore pembelian, tanggal beli pada tabel transaksi underscore pembelian, ID underscore pegawai dari tabel pegawai, dan nama underscore pegawai dari tabel pegawai. Di mana di sini kita mengambil sudut pandang transaksi underscore pembelian. Baik, coba kita execute. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Di mana berbeda dengan pada saat left join tadi, nilai nol tidak diperlihatkan karena di sini kita mengambil sudut pandang transaksi underscore pembelian. Nah, sedangkan tadi kita mengambil sudut pandang pegawai. Nah, sekian dari contoh pengaplikasian dari join. Sekian dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada kritik atau saran, bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.